Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, Guru di waktu di sela-sela mengajarnya untuk menghadiri diseminasi yang saya akan bawakan di sini. Sebelum saya mulai, bersama-sama alangkah lebih baiknya kita lalui dengan berdoa. Saya akan pimpin doa secara Islami. Kita sama-sama dalam hati berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Mari Bapak Ibu kita mulai berdoa bersama, dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Tidak lupa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya, hidayahnya kita semua dapat berkumpul di waktu sekarang untuk melakukan diseminasi atau penyebaran dari pemahaman budaya positif. Nah,
Tidak lupa selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Junjungan kita, karena beliau sebagai suri teladan untuk kita sampai akhir zaman. Baik, nah sebelum kita mulai juga saya ingin menyampaikan terima kasih atas waktu kesempatan yang terhormat, yaitu Bapak Kepala Sekolah Bapak DRS Raya R. Wana MPD, dan yang diwakilkan oleh Bu Tri Sulastri MPD. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih karena bisa mendampingi dalam melakukan diseminasi budaya positif ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja di sini. Dikenalkan, di sini saya CGP Angkatan 11. Nama saya Lidiawati SPD, dengan kebetulan ada pengajar praktik saya yaitu Pak Andi Sofiani SEMM, dengan fasilitator saya adalah Bu Suci Mustika Hati MPD. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan apa sih Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, di sini sebelum kita masuk lebih jauh pembahasan mengenai diseminasi budaya positif ini, izinkan saya menyampaikan topik dari diseminasi budaya positif ini. Yang pertama, disiplin positif, oke, dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol bagi guru. Dan terakhir adalah restitusi, penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini ya, kita langsung saja bahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma belajar mengenai teori kontrol. Yang pertama itu ada ilusi, guru mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiganya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seorang murid. Dan terakhir, menurut teori kontrol sendiri, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan kehendak kepada anak-anak atau murid-murid, khususnya guru yang ada di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, ini disampaikan oleh Dr. William Gleiser, salah satunya mengenai teori kontrol. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan apa sih makna dari disiplin. Oke. Di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469, pertanggungjawaban atau Veran Modelical itu adalah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan nih atas tingkah laku atau perilaku sikap dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Nah, Bapak Ibu, ini menurut Ki Hajar Dewantara makna dari disiplin. Selanjutnya, materi yang kedua kita bahas mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku dari manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini indikasinya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada keterpaksaan Bapak Ibu dan ketidaknyamanan. Apabila saya tidak melakukan hal yang diperintahkan, maka saya akan mendapatkan hukuman. Oleh sebab itu, di motivasi pertama masih mendominasi adalah motivasi dari eksternalnya, dari faktor luar yang memaksakan supaya seseorang itu mematuhi peraturan dan menghindari hukuman apabila tidak melakukan. Nah,
Selanjutnya motivasi kedua sendiri di sini untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi ataupun instansi ya Bapak Ibu ataupun pimpinan. Oke. Di sini indikasinya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, di sini masih ada kasarnya faktor dari keterpaksaan, di mana ada yang ingin diharapkan apabila sudah melakukan perilaku baik atau disiplin positif, maka akan mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, di sini juga memperlihatkan bahwa untuk motivasi kedua masih termasuk ke dalam motivasi eksternal dari luar nih faktor pendukungnya, sehingga ya saya akan melakukan hal tersebut karena saya pasti akan mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, di sini dikhawatirkan ketika setelah melakukan hal tersebut tapi tidak mendapat penghargaan, ini berarti efeknya jangka pendek. Bisa saja mungkin untuk jangka panjangnya tidak dilakukan lagi Bapak Ibu untuk melakukan disiplin positif ini. Baik. Selanjutnya motivasi ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Indikasinya di sini saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, di sini sudah jelas kata-katanya Bapak Ibu. Jadi ada motivasi dalam diri. Nah, ini adalah motivasi yang diharapkan muncul pada disiplin positif, yaitu motivasi internal atau intrinsik. Nah, jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah harapan-harapan dari dirinya sendiri. Karena ketika dia melakukan hal tersebut, otomatis itu juga untuk kebaikannya di kemudian hari. Dan ini berdampaknya pasti jangka panjang. Karena bisa memunculkan nilai-nilai dari kebajikan universal, yang salah satunya yaitu adalah sikap rasa bertanggung jawab atas tindak tanduk sikap perilaku dari apa yang dilakukan, seperti itu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, di sini ada salah satu pendapat menurut dosen 1998, yaitu mengenai keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan kelas ini diharapkan memunculkan nilai-nilai kebajikan yang keyakinan ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya atau yang bisa memicu munculnya motivasi intrinsik ini. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi sini tidak adanya keterpaksaan, di mana keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah ini memang dibuat di awal, disepakati di awal. Kalau kita sebagai guru berarti bersama dengan murid-murid mensepakati, sebuah peraturan yang nanti akan dibuatkan nih untuk apa? Diterapkan, dirubah dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dimana ini bisa menjadi keyakinan kelas bersama, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Makanya disebut dengan keyakinan kelas, bukan peraturan, karena di mana peraturan tersebut dominannya apa? Harus ditaati, harus dilaksanakan, dan motivasinya itu dari luar dan adanya keterpaksaan, seperti itu. Di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya apabila itu keyakinan kelas, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan
kebajikan di balik peraturan tersebut yang sudah mungkin disepakati, dibuat, curah pendapat dengan murid dengan gurunya ketika di kelas. Nah, terus dilihat juga apa tujuan dari utama dari keyakinan kelas ini, dan yang menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang atau mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau peraturan dia merasa lebih ke keterpaksaan ya Bapak Ibu, makanya itu lebih diterapkan di keyakinan kelas sekarang memuat nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, di sini ada pun pernyataan, ini beberapa pernyataan, di mana yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, di sini pernyataan ini menunjukkan bahwa ada suatu keharusan. Oke, ini suatu peraturan di mana kita harus melakukannya. Nah, kalau menurut keyakinan kelas, ini berarti menurut keyakinan kelas dan dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikannya apa? Untuk keselamatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus yang pernyataan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Di mana menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, itu harus diwajibkan ketika mungkin waktu itu kita pandemi ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga sama peraturan. Nah, nilai kebajikan dari peraturan ini yang nanti kita bikin keyakinan kelas yaitu adalah kesehatan, seperti itu. Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini suatu peraturan yang pernyataannya lebih ke mungkin suatu pemaksaan ya. Nah, makanya nilai kebajikan dari pernyataan ini yaitu apa? Disiplin atau komitmen yang harus dilakukan. Seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi ekstrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang. Jadi menggerakkan seseorangnya itu yang membentuk motivasi intrinsik itu yaitu dibantu dengan nilai-nilai kebajikan. Dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, sehingga nanti tidak ada keterpaksaan dan dampaknya bisa dalam jangka panjang. Seperti itu. Selanjutnya, baik selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas sendiri, oke. Salah satu contohnya yang bisa kita terapkan Bapak Ibu di anak murid kita di kelas dengan nilai-nilai kebajikan, dengan pernyataan positif. Nah, di sini ada selalu bersikap positif. Yang pertama, berarti murid-murid harus menerapkan sikap positif. Di mana berarti apa? Mungkin mengerjakan tugas tepat waktu, terus habis itu berperilaku, berkata-kata yang baik. Nah, di sini sudah dibuat nih di salah satu keyakinan kelasnya menggunakan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu selalu bersikap positif. Selanjutnya, yang keduanya senantiasa menjadi diri terbaik. Jadi berdasarkan nilai kebajikan itu di keyakinan kelas, anak-anak termotivasi dari dalam dirinya untuk selalu bertingkah laku baik, baik itu dengan guru ataupun temannya. Dan yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, di sini dominannya harus ada muncul berarti saling menghormati, menghargai antara temannya, rekan temannya ataupun guru. Nah, dan ini harus menghargai nih barang miliknya, di mana dia harus menjaga barang-barang ataupun kepemilikannya sendiri, oke? Dan kepemilikan orang lain juga harus dihargai dan dijaga. Seperti contohnya Bapak Ibu ketika meminjam pulpen atau penghapus ke temannya. Nah, berdasarkan nilai kebijakan ini di keyakinan kelas, berarti dia harus sudah memiliki rasa percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi nanti setelah dipinjam akan dikembalikan lagi tanpa harus dipinta atau diingatkan. Selanjutnya yang keempatnya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini juga sama nilai kebajikan di keyakinan kelas. Dari komitmen itu, anak berarti akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan. Dan terakhir, senantiasa membantu. Di sini berarti saling tolong menolong nih, oke, antara sesama temannya. Dalam hal kebaikan ya Bapak Ibu, mungkin membantu dalam
dasarnya membawakan, barang temannya ketika mungkin membawa barang yang berat seperti itu ya Bapak Ibu, ataupun dibuktikan dalam piket bersama untuk menjaga kebersihan di kelas seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke, nah ini untuk kita lihat bersama, Di sini ada pernyataan mengenai peraturan dan nanti kita lihat keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, kita next ya. Nah ini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini nilai kebajikan yang dituju adalah apa? Siswa atau murid harus apa? Bertanggung jawab, benar. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti di sini menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini berarti apa? Menghormati atau menghargai waktu atau komitmen dan disiplin ya Bapak Ibu. Terus dilarang melakukan kekerasan, berarti apa? Menjaga keselamatan dan menghormati atau menghargai orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya apa? Sama ini untuk kesehatan ya Bapak Ibu, karena sudah jelas narkoba itu dilarang, Ada undang-undangnya juga dan tidak baik untuk kesehatan karena bisa mengganggu sistem syaraf manusia. Daya berpikir juga akan berpengaruh. Nah, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Ini peraturannya untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikannya apa? Yaitu adalah menghormati orang lain, kesabaran atau saling bertoleransi. Selanjutnya ada gunakan masker. Itu peraturannya. Keyakinan kelas yang dirubah atau menjadi nilai kebajikannya adalah apa? Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Dan terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu peraturannya yang dirubah menjadi keyakinan atau kebajikannya adalah untuk keselamatan dan keamanan seperti itu. Kita next. Nah, di sini Bapak Ibu selanjutnya materinya yaitu kebutuhan dasar dari manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 ini alangkah baiknya untuk manusia itu menjadi manusia yang utuh, merasa dihargai di masyarakat, ataupun kasarnya bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat sekitarnya, harus bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini. Makanya nanti kebutuhan dasar ini khususnya pada murid, ketika penerapannya dalam segi 3 restitusi ini harus bisa terpenuhi ya Bapak Ibu. Sebelumnya ada yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, di mana kebutuhan untuk bertahan hidup salah satu contohnya apa Bapak Ibu, yaitu untuk mendapatkan makanan, minuman, karena makanan dan minuman salah satu hak ya untuk manusia sendiri untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa makan dan minum otomatis tidak akan bisa bertahan hidup ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Di sini kita ya Bapak Ibu, saya sendiri atau Bapak Ibu guru hebat di sini pasti inginlah diberikan rasa kasih dan sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Di mana rasa kasih sayang dan terima ini tidak secara langsung atau langsung bahkan bisa apa Bapak Ibu? Bisa membuat motivasi intrinsik sendiri nanti muncul. Karena ada muncul rasa percaya diri, bahkan kasarnya rasa saling dibutuhkan atau membutuhkan seperti itu. Nah, contoh lainnya apa? Yaitu saling menghormati dan menghargai mungkin perbedaan pendapat, mungkin ras, mungkin agama dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya ketiga, kesenangan atau fun. Nah, setiap manusia pasti membutuhkan Bapak Ibu kebutuhan untuk merasa senang. Sebagai contoh di kelas ya Bapak Ibu, murid terkadang suka mengejek temannya karena mungkin temannya yang diejek berperilaku atau menanggapinya dengan lucu sampai akhirnya teman yang mengejek itu tertawa. Melihat perilaku temannya ketika diledek atau diisengi sama temannya yang lain seperti itu. Ataupun kesenangan lainnya apa? Bermain
ketika di kelas tidak ada guru nih, padahal dikasih tugas. Nah, mereka hobinya bermain dan tertawa dengan teman-temannya. Nah, itu suatu kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk kesenangan seperti itu. Selanjutnya ada kebebasan atau freedom. Setiap manusia pasti ingin yang namanya rasa bebas, tidak terkekang, Bapak Ibu. Nah, freedom di sini, kebebasan ini setiap manusia itu pasti butuh. Sebagai contoh mungkin bahasa kita sekarang, Bapak Ibu, itu me time ya. Ingin kasarnya bebas gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin ingin bebas dari kasarnya tugas-tugas di rumah, entah bersih-bersih atau mengurusi anak gitu kan. Ataupun kalau di sekolah anak-anak murid kita kebebasannya misalkan inginnya gitu ya, saya mah ingin mendengarkan Bapak Ibu gitu kan. Misalkan Bapak Ibu bilang, saya mendengarkan, saya sebagai yang visual, ketika saya mendengarkan Bapak Ibu menerangkan, saya paham. Nah, padahal ketika mendengarkan dan melakukan itu jauh pemahamannya lebih banyak ya Bapak Ibu. Nah, ada pun beberapa siswa yang ingin bebas juga melakukan ketika dalam pembelajaran dia ingin mencatat. Jadi diberikan tugas. Nah, dengan tugas tersebut dia bisa mengeksplor secara mandiri. Terus kebebasan lainnya apa Bapak Ibu? Tidak ingin tugas-tugas yang banyak. Nah di sini biasanya dia terbebas, tidak ingin mengerjakan tugasnya, tetapi hanya ingin menyalin ke temannya seperti itu. Tapi ya itu adalah kebutuhan dasar manusia yang nanti mungkin kalau yang negatif bisa dirubah ke yang positif dengan cara-cara tertentu ya Bapak Ibu. Terus terakhir adalah kebutuhan dasar manusia yang penguasaan atau power. Di sini di mana terkadang murid kita sendiri ingin merasa apa Bapak Ibu, terkadang ingin menguasai, dia ingin tampil di depan bahwa dia itu bisa melakukan semua yang diberikan tugas oleh gurunya. Nah, ini lebih ke penguasaan ataupun ingin menempati suatu wilayah atau tempat duduknya murid sendiri di kelas ya Bapak Ibu, ingin tempat duduknya misalnya di depan gitu kan, ataupun di belakang. Nah, dia merasa berkuasa untuk daerahnya dan merasa bebas melakukan sesuai keinginannya. Nah, di sini adalah penguasaan atau power ya Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada posisi kontrol atau restitusi, di mana motivasinya ini kita ubah dari identitas gagal menjadi identitas berhasil atau sukses. Nah, kontrol dari luar, di mana ini motivasinya eksternal. Oke, itu ada di posisi kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Dan ada juga identitas berhasil, sukses, tapi tetap motivasinya kontrolnya dari luar nih Bapak Ibu, yaitu ketika dia mengharapkan imbalan atau ketergantungan terhadap orang lain atau pujian atau penghargaan. Ini adalah posisi teman dan pemantau. Sedangkan terakhir identitas berhasil dan sukses, dan disinilah yang kita harapkan yaitu munculnya motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, di mana memunculkan rasa menghargai diri sendiri, yaitu posisi manajer. Nah, guru berbuat, misalkan penghukum biasanya menghardik, memarahi dengan nada tinggi. Oke? Sedangkan membuat rasa bersalah biasanya dengan berceramah, terus mengungkapkan kata-kata kekecewaan terhadap murid yang melakukan kesalahan. Posisi teman sudah jelas membuat alasan-alasan untuk muridnya ya Bapak Ibu. Pemantau menghitung dan mengukur. Dan terakhir manajer mengajukan pertanyaan. Baik. Nah, di sini kita lihat ya Bapak Ibu, langsung saja ke prakteknya. Ada video di sini Bapak Ibu. Lihat di sini. Di sini ada 5 posisi kontrol. Oke, kita tonton dulu Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat dan contoh penerapannya.
dari kata. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, baik Bapak Ibu, untuk memahami semua posisi kontrol pada segitiga restitusi, oke. Nah, di sini kita lihat, saksikan dulu posisi dari penghukum ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Nah, ini Bapak Ibu ada kata-kata kunci ya dari posisi penghukum itu Kapan dan kita gestur tidak terlambat? dari guru tersebut ketika di posisi Malah penghukum. sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. posisi penghukum Nah, baik, biasanya Bapak Ibu. berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan Ada yang disebutin ya nanti katanya. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan dari video posisi penghukum yang diperankan oleh guru dan Naren muridnya. Nah, di sini ada ciri-cirinya, nada suaranya tinggi. Oke, dengan bahasa tubuhnya biasanya matanya melotot ataupun ingin ya Allah seperti marah yang berapi-api ya Bapak Ibu, dan jarinya biasanya menunjuk atau menghardik dengan kata-katanya yang memang sedikit menekankan di sana. Nah, di sini dampak pada murid sendiri apabila ada di posisi penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, di sini bisa jadi sesudah duduk ataupun mungkin Naren tadi kembali ke kelasnya. Nah, dikhawatirkan Naren tersebut mungkin muncul rasa kesal sehingga mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, ataupun bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi sepulang sekolah tersebut. Murid terlihat murid mungkin melihat motor atau mobil yang dikendari oleh Bapak Ibu guru yang tadi menghukumnya bisa melakukan hal yang tidak terduga seperti menggores kendaraan tersebut dengan paku ataupun batu dan hal-hal yang lainnya yang kita tidak inginkan Bapak Ibu. Oke, baik, kita lihat posisi berikutnya lagi. Baik, di sini ada posisi pembuat merasa bersalah. Di sini juga ada kata-kata yang mencirikan posisi pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu, menunjukkan rasa kecewa. Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa?
apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan posisi pembuat rasa bersalah, di mana pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lemah lembut dan pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman karena merasa bersalah atau disalahkan, bahkan menyebabkan orang atau murid tersebut juga menjadi rendah diri. Oke, nah bagaimana sih dampak pada murid sendiri pada posisi pembuat rasa bersalah ini yang dilakukan guru? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Dibuktikan dari video tadi ya Bapak Ibu, berulang-ulang guru tersebut mengungkapkan kekecewaan terhadap Naren karena terlambat ke sekolah seperti itu. Terus murid akan merasa menjadi orang yang gagal karena tidak memenuhi tanggung jawabnya seperti itu dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid tersebut. Jadi akan dipendam terus Bapak Ibu, akan memunculkan bukan rasa percaya diri tetapi malah rasa rendah diri. Dan ketika ingin melakukan sesuatu mungkin memunculkan rasa takut disalahkan, takut kena marah atau konsekuensi lagi. Nah, murid ini biasa juga menahan perasaannya dan memendam selamanya. Nah, ini tidak baik ya Bapak Ibu karena emosional itu lama-lama mungkin akan memuncak untuk jangka panjangnya dan malah berakibat bisa perilakunya lebih buruk daripada sebelumnya seperti itu. Baik, nah posisi selanjutnya adalah posisi teman Bapak Ibu. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Nan, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan posisi yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid tersebut melalui persuasi. Kata-kata yang tadi dari Bapak Ibu, ya seperti, nah buat ibu senang, jangan mengulangi kembali seperti itu. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi di sini berupaya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatifnya itu pasti ada, yaitu dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa dikecewakan. Oke? Dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha sebaik mungkin atau melakukan tindakan positif.
Nah, di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif bagi posisi teman. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut yang memang memposisikannya sebagai teman. Bila ada masalah, ia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya, sehingga tidak menciptakan motivasi statistik dan dominannya mengharapkan mungkin imbalan dan pujian ya Bapak Ibu untuk dipuji oleh guru tersebut yang sebagai posisi teman ketika dia melakukan hal yang lebih baik atau memperbaiki tingkah lakunya. Next ya Bapak Ibu, kita selanjutnya ke posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk Oke, baik Bapak Ibu. pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan video dari guru ketika posisi pemantau, ketika anak murid Naren dia telah ke sekolah. Di sini guru tersebut memantau atau mengawasi. Pada saat guru atau kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi itu biasanya adalah apa? Ada kesepakatan di awal dulu Bapak Ibu atau peraturan dan sanksi ketika apabila ada yang melanggar peraturan tersebut. Nah, di sini ketika posisi pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah atau kelas yang memang sudah dibuatkan atau disepakati di awal seperti itu dan diketahui bersama dan disepakati untuk dilakukan kedisiplinan agar peraturan itu dapat dilakukan dengan baik seperti itu. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang mungkin marah atau sedih atau apa, atau emosi yang berlebihan. Nah, di sini menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah itu tidak ada sama sekali ditujukan pada posisi pemantau seperti ini. Ya Bapak Ibu, hanya mengingatkan peraturan apa yang apabila kamu langgar, nanti kamu akan mendapatkan konsekuensinya apa, seperti itu. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya, terakhir posisi manajer, yang terakhir dari 5 posisi sebagai kontrol dari restitusi. Oke. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu,
saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya. Nah, Kak ini Emma. adalah tahapan-tahapan dari restitusi ya, Bapak Ibu, yang dipraktikkan langsung. Ada ibu Di saya. posisi manajer. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi Baik, kontrol ini yang disarankan penjelasan dari posisi manajer ya, Bapak Ibu. memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Oke, sesuai dengan pertanyaan itu, menurut Bapak Ibu semua, dari 5 posisi kontrol, apa yang paling ideal yang harusnya kita lakukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di murid kita? Ayo, ada yang ingin berpendapat mungkin? Silakan. Oke, baik Ibu Leri, boleh berdiri Bu Leri menyampaikan pendapatnya. Kenapa di posisi manajer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau posisi manajer, anak Iya. kan ditanya dulu ya. Benar. Setelah anak ditanya alasannya apa, kemudian dicari permasalahannya, sama-sama dicari penyelesaiannya kayak gimana. Akhirnya anak introspeksi diri, dia harus berbuat seperti apa untuk meningkatkan supaya dia kesalahannya diperbaiki. Iya, betul. Memperbaiki Ya, kesalahan. untuk kasarnya apa? Melihat keyakinan lagi mungkin yang dilanggarnya, dan supaya apa? Memperbaiki tingkah laku dari murid tersebut ya Bu. Ya. Betul sekali. Terima kasih. Kasih plus dulu untuk Bu Leli. Oke. Terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Benar sekali yang disampaikan Bu Leli tadi. Yaitu apa? Paling ideal adalah posisi manajer, di mana itu ada tahapan-tahapan restitusi. Tapi sebelum itu kita kesini dulu. Menunjang motivasi Nah. intrinsik. Ya, Yaitu manajer, karena bisa memunculkan motivasi intrinsik. ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke. Nah, ini sedikit saya ulas kembali Bapak Ibu untuk memperjelas mengenai posisi manajer di 5 posisi kontrol dari guru. Nah, di mana posisi terakhir ini merupakan posisi manajer yang gurunya berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi bersama-sama, oke, mencari solusi. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri.
Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara nih ya Bapak Ibu, tugas guru itu adalah sebagai menuntun atau mengarahkan murid-murid kita, oke? Ya kan? Untuk apa? Mencapai mungkin nanti kehidupannya agar selamat dan bahagia, oke? Yang bisa menjadikan manusia utuh, baik itu di lingkungan sekitar maupun masyarakat. Nah, di sini ada fokus yang dipusatkan di posisi manajer, yaitu pada murid, yaitu tadi sudah jelas karena kita membimbing atau mengarahkan, berarti sudah salah satunya berpihak kepada murid ya, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, guru-guru atau orang tua atau pihak lainnya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi atau diselesaikan. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan dari guru. Makanya, nah di sini di posisi manajer adalah posisi yang paling ideal. Baik, selanjutnya, nah untuk melihat setelah tadi kita melihat nih Bapak Ibu menonton 5 posisi kontrol. Di sini ada pertanyaan reflektif, ada studi kasus, oke? Bapak Ibu boleh dibaca dulu baik-baik di sini. Kira-kira nanti mungkin ada yang mau ke depan untuk menjawab. Silahkan dibaca dulu Bapak Ibu baik-baik. Saya bantu baca juga ya Bapak Ibu. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Seperti murid kita ya Bu, biasanya oret-oret. Oke. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Karena kepergok kali ya. Terus serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab dari pertanyaan Pak Seno. Seluruh kelas pun tertawa karena melihat tingkah laku dari Irfan yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan, teman-teman Irfan menertawakan yang sedang tergagap dan malu luar biasa. Nah, di sini malahan Pak Seno juga meminta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab Bapak Ibu. Nah, kelas otomatis makin gaduh. Anak-anak pun tertawa. Mungkin sampai terbahak-bahak karena melihat Irfan yang di depan kelas karena diminta untuk menunjuk hidungnya. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu berdasarkan studi kasus ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Tidak. Setuju? Tidak. Betul sekali Bapak Ibu. Ada yang menyampaikan alasannya Bapak Ibu? Silakan Ibu Niat. Mangga Ibu Niat, silakan berdiri mungkin. Mengapa alasannya? Perilaku Pak Seno terhadap Irfan itu tidak pantas karena mempermalukan Irfan sebagai seorang pribadi di depan umum, terutama di depan teman-temannya. Nah, nantinya pastinya Irfan akan merasa malu ketika menghadapi teman-temannya di kelas keesokan harinya atau hari-hari setelah ini gitu. Betul. Ya kan, kasihan ke Irfan. Berarti jadi mentalnya ya kena, batinnya terluka ya Bapak Ibu di sini. Nah, kita bisa sebut juga berarti tidak secara langsung Pak Seno membuli Irfan dong. Iya. Ya kan? Karena tindakannya membiarkan tersebut. Jadi benar-benar kita tidak setuju ya terhadap tindakan Pak Seno. Terima kasih Bu Nia. Kita kasih plus buat Bu Nia dulu. Nah, terus selanjutnya, menurut Anda untuk pertanyaan reflektif kedua, tindakan Pak Seno ini terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi kata Bapak Ibu? Hukuman. Iya. Dan bisa dikasih tahu kenapa alasannya hukuman? Ayo Pak Wawan, silahkan mau ingin menjawab. Kenapa Pak Wawan? Kenapa itu hukuman? Ataupun yang lain? Bu Leli? Iya baik. Ya. Karena Pak Seno langsung menghukum Irfan untuk berdiri di depan kelas. Nah, secara otomatis itu menurut Pak Seno itu hukuman bagi Irfan
karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dia. Betul sekali, tepat Bu Leli. Terima kasih Bu Leli. Oke. Nah, benar sekali ya. Di sini dia itu Pak Seno perannya adalah sebagai posisi kontrol hukuman. Karena selain kejadian ketika menegur Seno, oke, tasnya jatuh gara-gara terkejut ya dipanggil Pak Seno dan habis itu menanyakan pertanyaan matematika, ternyata Irfan tidak bisa kan ya, sampai akhirnya dia harus maju ke depan tanpa kasarnya Pak Seno menanyakan dulu kenapa tasnya jatuh, kenapa Seno nyoret-nyoret buku gitu kan, atau mengambil tindakan untuk meminta Irfan maju ke depan dan memegang hidungnya, dan ternyata malah menambahkannya dengan membiarkan teman-temannya tertawa. Betul sekali, tidak apa Seno dalam hukum. Oke, next ya Bapak Ibu. Oke, nah dari pernyataan tadi dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol di sini kita lihat apa sih yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, oke? Yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan lebih awal atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikisnya. Sepertinya tadi Pak Seno ya, lebih ke psikisnya. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang dilontarkan oleh guru. Nah, ini sesuatu hal yang tidak kita harapkan ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu guru hebat di sini sudah meninggalkan ya. Ini kayaknya udah lalu banget ya zamannya kita gitu ya Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang yang milenial ke atas sudah tidak menerapkan hal seperti ini. Oke, next. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Ini konsekuensi adalah sebuah suatu yang terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Oke, itu konsekuensi. Umumnya bentuknya konsekuensi dibuat oleh pihak guru ketika di sekolah atau di kelas, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran yang dilakukan. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman karena ini untuk jangka waktu pendek. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini otomatis kita yang sudah buat duluan ya, ataupun biasanya peraturan kelas ya biasanya. Karena kita yang sudah buat duluan dan anak harus mematuhinya dengan konsekuensi atau sanksinya. Nah, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali ini tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya seperti juga mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya dan harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu karena ketertinggalannya di kelas ya, karena tidak memperhatikan sehingga tugasnya harusnya dikumpulkan tepat waktu, ternyata malah mundur, dan itu adalah konsekuensinya. Oke. Terus peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid tersebut. Oke, next. Selanjutnya, nah kita lihat untuk melatih nih ya pemahaman Bapak Ibu, apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Saya ingin bertanya, apabila ada pernyataan atau ada kalimat seperti ini, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul sekali. Tapi belum ya, kita lihat nanti terakhir. Nah, itu kata Bapak Ibu hukuman. Baik, untuk pernyataan kedua, udah ke ini. Bentar, nanti Kak dikit ya nak. Ibu dan Bapak guru Oke, pernyataan kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi.
konsekuensi. Karena dari tindakannya otomatis ada imbasnya ya Bapak Ibu. Oke, nanti kita lihat tapi betul tidaknya ya Bapak Ibu. Terus pernyataan ketiga, murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena terlambat. Baik, hukuman. Dan terakhir, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, kita lihat jawabannya. Oke. Betul sekali Bapak Ibu bahwa lari mengelilingi itu adalah hukuman. Membersihkan coretan yang telah diperbuatnya itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up, sudah jelas ya Bapak Ibu. Mainnya itu fisik ya, itu juga hukuman. Dan nah ini salah satu pertanggungjawaban. Jadi itu adalah konsekuensi. Oke, next. Nah, apa sih perbedaan dari hukuman dan konsekuensi atau kita biasa sebut juga sebagai sanksi? Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan, kan harus terjadi dan terpaksa harus dilakukan gitu. Karena perintah dari salah satu pihak, yaitu misalnya guru ke murid, seperti itu. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi di sini biasanya tidak menyakitkan, karena sudah ada di awal tadi kesepakatan. Nah, terus selanjutnya membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hatinya, batinnya, untuk jangka waktu yang lama. Makanya dampak dari hukuman tadi seperti posisi kontrol, biasa ada murid yang bagaimana Bapak Ibu? Kesel sama guru berarti iya, mendendam. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja dalam jangka waktu pendek. Terus anak membenci kedisiplinan biasanya. Jadi bukan gara-gara anak dihukum malah jadi disiplin, tapi ternyata tidak ya Bapak Ibu, malah makin tidak disiplin seperti itu. Terus sedangkan konsekuensi biasanya kalau dengan cara memberikan sanksi, anak menghargai kedisiplinan. Jadi ada sedikit sisi positifnya juga untuk konsekuensi. Terus lanjut, mendorong anak menyakiti diri sendiri karena mungkin merasa kesal terhadap dirinya sendiri. Bahkan paling parahnya bisa ada rasa tidak menghargai dirinya, dan dominannya adalah rendah di diri, bahkan tidak menimbulkan rasa percaya diri, malah takut, dikit-dikit takut, seperti itu. Sedangkan yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya nih. Oh iya, kalau saya, jadi ada berpikir dulu ya Bapak Ibu, kalau saya melakukan A, nanti ada akibatnya B, sehingga dia akan mudah menyesuaikan diri, berpikir dulu terhadap tindak tanduknya, seperti itu. Konsep diri yang buruk itu di hukuman, sedangkan di konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, biasanya yang karena dia punya rasa takut dihukum, biasanya memunculkan malah suka berbohong ya Bapak Ibu. Nah, itu kan sudah tidak baik ya, tidak memunculkan motivasi intrinsik ataupun nilai-nilai kebajikan. Seperti salah satunya bertanggung jawab ataupun komitmen terhadap kedisiplinan. Terus konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan terakhir biasanya hukuman itu akan muncul rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan haknya karena memang terpaksa, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara karena tadi memang konsekuensi itu jangka pendek. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu, tadi kan kita sudah bahas hukuman, oke, dan konsekuensi. Yang satu lagi adalah restitusi. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Di sini adalah suatu proses dialog, oke, yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, itu tujuan dari penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini ada tiga penerapan atau 3 tahapan yang diterapkan di segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, kita menstabilkan identitas. Oke, baik. Nah di sini ada penerapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Seperti yang tadi kita lihat di posisi manajer. Oke, contohnya sudah diterapkan. Di mana biasanya di menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini adalah
kata-kata atau pernyataan yang bisa menstabilkan identitas dari seorang murid yang ketahuan melakukan kesalahan. Selanjutnya tahapan keduanya adalah validitas tindakan yang salah. Di sini dominannya ada pernyataan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Sedangkan ada juga pernyataan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Di mana validasi tindakan yang salah ini adalah mencari nih kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi oleh murid sendiri. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Di sini adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini lebih ke mencari solusi terakhirnya ya Bapak Ibu. Oke. Next ya. Nah, ada 3 tahapan yang tadi saya bilang. Di sini didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, di mana untuk menstabilkan identitas yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau balik ke teori kontrol itu adalah pernyataan bahwa pasti kita bisa melakukan hal-hal positif. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini teori kontrolnya itu semua perilaku pasti memiliki alasannya. Dan terakhir, langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrolnya itu kita semua memiliki motivasi internal yang muncul secara apa Bapak Ibu? Secara mandiri atau secara intrinsik yang muncul dalam diri. Betul sekali. Oke, next. Nah, di sini ada kata-kata Bapak Ibu, salah satu kode dari segitiga restitusi khususnya tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini adalah kata-kata yang biasanya digunakan untuk fase menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu kita sampaikan ke murid untuk menyelesaikan permasalahannya. Terus ada juga kata lainnya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah melakukan hal atau kesalahan. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi adalah adanya pernyataan yang bisa berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi membuat anak yang merasa gagal berubah. Jadi dia merasa positif atau dari fase gagal ke fase sukses. Kali ditotolnya. Jauh ya? Jauh banget. Ini enggak terus lagi. Belum, start. Kali ini. Oke. Awas jarinya. Jangan udah next. Oke, selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Di sini membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tadi kita sudah bahas di awal, ada 5 ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada kata kunci yang biasanya guru sampaikan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu. Terus ada juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap tersebut, tapi tambahkan sikap yang lainnya yang baru, yang lebih positif. Terus selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengkasari atau memukul atau melanggar keyakinan kelas. Seperti itu, oke? Dan apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok hari? Nah, ini adalah kata-kata yang biasa digunakan pada validasi tindakan yang salah pada segitiga restitusi. Selanjutnya, fase
ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya. Jadi dia sudah menyadari kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial atau etika atau adab dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, adapun kata-kata kunci yang biasa dilakukan adalah menanyakan apa nilai yang kita percaya atau menanyakan mengenai apa yang kita yakini di kelas atau di sekolah kita. Terus nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal apa yang telah kita sepakati, dan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Selanjutnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini pernyataan yang kita sampaikan lagi ke anak untuk meyakinkan keyakinan apa yang dilanggar dan keyakinan apa yang harus diperbaiki seperti itu. Nah, ini contoh. Bapak Ibu silahkan ditonton. Silahkan dulu. Ini yang sudah saya lakukan, oke? Sebagai praktek baik dari penerapan segitiga restitusi. Oke. Vira, tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Ya, kebetulan tadi Ibu selesai rapat dan mengecek kembali ke kelas. Dan ternyata ketua kelas bilang ke Ibu bahwa kamu meninggalkan kelas, benar? Ya, dibuktikan tadi Ibu langsung melihat ternyata kamu berkumpul dengan teman-teman di kantin, benar? Nah, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Karena saya bosan. Oke, berbuat salah itu tidak salah. Mungkin kamu merasa bosan sehingga meninggalkan kelas. Tetapi di sini Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kamu, ya. Oke, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan tindakan seperti itu. Ibu ada. Saya tidak mau bekerja kelompok karena bosan. Jadinya saya memutuskan untuk menemui teman saya yang berbeda kelas dan mengajaknya ke kantin. Oh, seperti itu. Oke, kamu pasti merasa bosan sehingga kamu meninggalkan kelas. Baik, itu mungkin kamu ingin apa ya, Nak? Bersenang-senang dengan teman-temannya. Tapi menurut kamu tindakan tersebut benar atau salah? Ya, bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan. Tapi jadinya merugikan orang lain, kan? Siapa yang kamu rugikan? Teman sekelas dan teman sekelompok saya karena saya tidak mau membantu dalam mengerjakan tugas kelompok. Benar sekali. Nah, di sini kita coba renungkan, kita pikirkan dari tindakan yang kamu lakukan. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Bekerja sama bersama teman kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok. Benar sekali. Apakah bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok itu penting untuk kamu? Ya, penting. Jika itu penting, apa yang bisa kamu lakukan yang sesuai dengan keyakinan kelas bekerja sama untuk menyelesaikan tugas itu ketika kamu mungkin merasa bosan? Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas terlebih dahulu sebelum saya bermain dengan teman lain. Betul sekali, kamu harus bertanggung jawab terlebih dahulu menyelesaikan tugas ini. Oke, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ya, bersedia. Apa yang kamu dapat lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada teman sekelompok dan saya berjanji akan menyelesaikan tugas kelompok terlebih dahulu serta tidak mengulangi perilaku tersebut. Bagus sekali tindakan rencana kamu ini. Baik, sekarang kamu bisa lakukan langsung menemui teman kelompoknya dan menyelesaikan tugasnya, ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelas, Vira. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan penerapan segitiga restitusi yang kebetulan saya sudah terapkan ke siswa saya. Nah, alhamdulillah setelah menerapkan itu, jadi siswa terbentuk nih motivasi histeristik
Untuk apa? Untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan seperti tadi salah satunya adalah dia lebih bertanggung jawab. Untuk apa? Menyelesaikan dulu tugas-tugasnya, baru dia bersenang-senang dengan teman-temannya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum saya sudahi di sini, saya menyimpulkan dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer sendiri yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab yang memang dibutuhkan atau sudah tercantum di standar nasional pendidikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, presentasi saya akhirnya selesai mengenai diseminasi atau penyebaran pemahaman mengenai budaya positif. Sebelum itu, saya ingin mungkin bersama-sama kita, ingin tahu, merefleksikan mengenai penyebaran pemahaman ini. Mungkin ada yang ingin mau menyampaikan, entah itu mungkin menyanggah atau berpendapat. Bapak Ibu silahkan. Ya Bapak Satori, silahkan Pak berdiri untuk menyampaikan refleksinya. Baik, terima kasih buat kesempatan berinteraksi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya bahwa ternyata refleksi segitiga institusi ya. Iya. Sebenarnya mungkin kita sebagai guru mah sudah pernah melakukan ya. Cuman hanya mungkin dulu kan sebelum ada pemaparan seperti ini kita tidak mengerti gitu loh. Bahwa ternyata itu sebenarnya segitiga institusi gitu. Karena kan kita sebagai guru juga walaupun katakan marah kan juga nggak mungkin ujung-ujung marah. Biasanya kan sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Mungkin dari saya, dan semoga segitiga institusi ataupun disiplin positif yang dipaparkan oleh Ibu Lydia dan Pak Alek nanti bisa kita terapkan bersama-sama di antara teman. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Pak Satori atas refleksinya mengenai diseminasi saya. Oke, dan rekan saya Pak Alex. Nah, semoga diseminasi ini untuk disiplin positif dan menciptakan budaya positif khususnya dan untuk lingkungan aman dan nyaman bagi murid-murid kita di sekolah. Semoga kita bisa mampu ya Bapak Ibu untuk berkolaborasi, karena tidak hanya saya ataupun rekan saya, tapi butuh seluruh warga di sekolah untuk membangun budaya ini. Seperti itu. Baik, sekian sampai di sini diseminasi saya.